Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing untuk menjabarkan tentang aturan tata bahasa dalam bahasa Inggris, yaitu tenses. Saya akan menjabarkan beberapa tenses yang umum atau yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama adalah simple present tense. Present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan atau yang berulang-ulang, atau boleh dibilang habit, ya, kebiasaan. Contohnya, I go to school every day. Every day ini merupakan suatu kebiasaan yang berulang-ulang setiap hari gitu. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Tentu yang pertama harus kita ketahui adalah formulanya. Formula daripada simple present tense ini, yaitu subject plus verb plus SIS plus complement, lengkapan. Untuk penggunaan verb pertama ataupun plus S atau S itu akan dipengaruhi daripada si subjek. Untuk orang pertama tunggal, kedua tunggal you, pertama tunggal I, ke orang ketiga orang ke tiga jamak, ya, D, we, orang ketiga jamak, itu menggunakan subjeknya, itu menggunakan verb aja nih, verb tanpa IS. Kemudian untuk he, she, orang ketiga tunggal, itu nanti plus verb S atau IS. Contohnya yang menggunakan S dan IS ini adalah, coba nih kalimat ini kita ganti subjeknya menjadi orang ketiga tunggal. He go tambah S to school every day, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk merubah kalimat ini? Kan merubah kalimat positif, merubahnya ke dalam kalimat negatif dan interrogatif, itu akan nanti kita akan menggunakan kata bantu do das ya, do das. Do das ini nanti akan mengawali dari si subjek. Untuk orang pertama tunggal you, orang ketiga kedua tunggal, orang ketiga jamak, dan orang kedua jamak itu menggunakan do. Kemudian ini pakai do, orang ketiga tunggal itu menggunakan das. Contoh, untuk kalimat ini interrogatifnya menjadi I don't go to school every day. Kalimat negatif. Kalimat interrogatifnya tinggal do-nya kita taruh di depan, menjadi do I go to school every day. Gitu. Kemudian untuk kalimat ini, kalimat yang kedua ini kita rubah menjadi kalimat negatif, itu menjadi das, karena dia subjeknya he, orang ketiga tunggal. Does he go to school every day? Every day. Ini kalimat integratif. Kalimat negatifnya menjadi he doesn't atau does not go to school every day.
Oke. Jelas ya? Baik, next. Tenses yang berikutnya adalah present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk kalimat yang sedang berlangsung. Contohnya saya nih, I am teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, tentu sama kita di formulanya adalah untuk present continuous tense ini adalah subject plus to be plus verb ing plus completed, kelengkapan. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam present continuous tense ini adalah to be. To be ini nanti akan dipengaruhi oleh si subjek. Kalau dia subjeknya tunggal, maka to be-nya untuk yang tunggal itu apa tuh? I, you, terus it boleh, he, she, ya. Itu nanti untuk M, untuk I ini khusus dia subjeknya to be-nya adalah M. Untuk you ini untuk you enggak, dia pakai ini, pakai R. He, she. He, she itu plus is. Nah, untuk dia, you, dia pakai R karena dia jamak. We juga ya, itu pakai R. Seperti itu. Contoh yang pakai R atau is ini, coba kita ambil contoh. Namanya dengan kalimat ini aja kita ganti subjeknya. He is teaching English. Kemudian pakai they are teaching English. Nah, jelas ya. Kemudian untuk merubah kalimat positif menjadi negatif dalam present continuous, itu nanti kita tinggal menambahkan not setelah to be. Kemudian kalimat interrogatifnya tinggal kita pindahkan to be-nya di depan. Contoh untuk kalimat ini, ya, kalimat positifnya negatifnya menjadi he is not teaching English. Kemudian interrogatifnya, is he teaching English? Untuk kalimat kedua juga sama formulanya, gitu ya. Oke, jelas ya untuk present continuous. Kemudian lanjut yang terakhir dalam kesempatan ini yang ingin saya jelaskan atau sharing, yaitu simple past tense. Simple past tense. Tiga. Simple past tense. Nah, simple past tense ini adalah suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan suatu kejadian yang sudah lewat atau lampau. Bisa kemarin, ya, bisa tahun kemarin, bisa tadi, gitu ya, atau 2 tahun yang lalu atau kapan gitu yang udah lewat gitu. Contoh, I saw him in the market yesterday. Saya melihat dia di pasar kemarin gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam simple past tense ini adalah kata kerjanya. Kata kerjanya dalam past tense ini
kita jadikan lampau. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada beberapa aturan kata kerja ya. Kata kerja pertama, kata kerja kedua itu past tense, pas ya, kata kerja lampau gitu. Verb kedua itu di kamus bahasa Inggris itu macam-macam dia ininya tuh. Ada yang verb 3 tuh, kata kerja ketiga gitu. Nah, past tense ini, simple past tense ini menggunakan kata kerja kedua. Ini bentuk dari so ini adalah si. Kata pertama penyamannya si, so. Kata ketiga adalah sin. Nah, dalam simple past tense ini kita menggunakan kalimat atau kata kerja kedua. Formulanya adalah subject plus verb to plus completed, ungkapan kalimat. Kemudian gimana cara merubah kalimat ini sebagai kalimat positif untuk menjadi kalimat negatif? Nah, dalam dalam simple past tense kita menggunakan kata bantu did. Ya. Contohnya dalam kalimat negatif untuk kalimat ini, I did not. Tadinya ini so, karena ini sudah lampau, maka kata kerjanya kita balikin ke kata kerja pertama, see. I didn't see him in the market yesterday. Kemudian kalimat interrogatifnya, pertanyaannya menjadi did-nya ditaruh di depan. Did I see him in the market yesterday? Sama tadi untuk kalimat interrogatif juga kata kerjanya, karena ini sudah lampau, maka kata kerja so tadi itu dibalikin ke kata kerja pertama. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.